Situasi di Timur Tengah saat ini memang sangat tegang ya, terutama antara Iran dan Israel. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel juga terlibat dalam konflik ini. Ketegangan terbaru biasanya dipicu oleh insiden tertentu, seperti serangan terhadap fasilitas militer, program nuklir Iran, atau konflik di negara-negara tetangga seperti Suriah atau Lebanon. Iran dan Israel sering melakukan perang bayangan melalui proksi mereka di wilayah itu. Amerika Serikat juga punya pangkalan militer di sana dan sering melakukan patroli laut atau latihan bersama. Serangan terakhir yang signifikan biasanya terjadi dalam bentuk serangan drone atau rudal, baik langsung antar negara maupun melalui kelompok-kelompok proksi mereka di Suriah, Lebanon, atau Yaman. Nah, kalau bicara kebijakan, Iran berkomitmen untuk mendukung perjuangan Palestina dan melawan pengaruh Israel dan Amerika Serikat di wilayah itu. Mereka juga terus mengembangkan program nuklirnya yang menjadi sumber kekhawatiran Barat. Israel menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial dan bersumpah untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Kebijakan mereka termasuk melakukan serangan preventif dan memperkuat pertahanan. Amerika Serikat mendukung keamanan Israel sambil berusaha meredakan konflik melalui diplomasi, meskipun tetap memberikan tekanan ekonomi terhadap Iran. Mereka juga berupaya mempertahankan pengaruhnya di kawasan dan melindungi jalur perdagangan laut vital. Informasi terbaru per Maret 2026 menunjukkan adanya serangan militer bersama antara Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, yang targetnya termasuk Teheran. Pemimpin tertinggi Iran, Lipali, laporkan gugur, dan situasi saat ini masih berlangsung dengan balas-membalas serangan. Dampaknya sudah mulai terasa, seperti kenaikan harga minyak dunia dan gangguan pada jalur pelayaran penting seperti Selat Hormuz. Mengingat kondisinya sangat dinamis, negara-negara dunia pada umumnya mengecam tindakan agresi yang memperburuk konflik di Timur Tengah. Rusia dan China sebagai mitra dekat Iran memberikan dukungan diplomatik dan intelijen sambil menyerukan deeskalasi. Sementara itu, negara-negara Arab seperti Qatar dan Oman berusaha menjadi mediator dan mendorong dialog. Beberapa sekutu AS bahkan mulai menarik diri karena tekanan publik dan kekhawatiran akan meluasnya perang. Trump sendiri menyatakan AS tidak butuh bantuan untuk membuka Selat Hormuz, meskipun mengklaim beberapa negara lain menyatakan siap membantu. Negara-negara Eropa ternyata terpecah ya dalam menyikapi serangan AS dan Israel terhadap Iran. Ada yang mungkin mendukung, tapi ada juga yang mengecam atau memilih bersikap netral dan menyerukan deeskalasi. Selain itu, negara tetangga Iran seperti Uni Emirat Arab juga menolak wilayahnya digunakan untuk serangan ke Iran. Pemerintah Indonesia biasanya bersikap konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, yaitu menyerukan deeskalasi, menahan diri, dan kembali ke jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan. Indonesia juga sering menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara. Selain itu, karena Indonesia punya komitmen kuat terhadap kemerdekaan Palestina, biasanya pemerintah akan menyuarakan keprihatinan tentang dampak konflik ini terhadap warga Palestina dan stabilitas kawasan. Ada desakan dari beberapa pihak di dalam negeri, seperti MUI atau akademisi, agar Indonesia mengambil peran lebih aktif atau meninjau kembali keterlibatan dalam forum tertentu. Desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace datang dari berbagai kalangan, terutama setelah serangan AS Israel terhadap Iran. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai forum perdamaian inisiasi Trump itu tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina dan justru memicu perang regional. Senada dengan MUI, Institut Studi Internasional UGM juga mendesak pemerintah untuk mundur karena menganggap forum itu sudah kehilangan kredibilitas moral dan politik. Mereka khawatir kebijakan luar negeri Indonesia bisa melenceng dari semangat bebas aktif jika terus bertahan di BOP. Pemerintah sendiri kabarnya masih mencermati situasi dan belum mengambil keputusan final. Nah, penonton yang terhormat, setelah mendengar berbagai perkembangan terbaru dan desakan dari dalam negeri terkait konflik ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah Indonesia sebaiknya tetap bertahan dalam forum perdamaian tersebut, atau kan sudah saatnya mundur sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip negara? Silakan berikan tanggapan kalian, ya.